Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ryan di pembelajaran tematik muatan matematika. Oke, pasti kalian udah kangen kan dengan pelajaran matematika atau berhitung ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tema 5 yaitu tentang pengalamanku. Oke, sekarang materi apa sih yang akan kita bahas di tema 5 pengalamanku ini? Oke. Yang kita akan bahas tentang alat ukur panjang baku, ya. Apa itu alat ukur panjang baku? Ya, alat ukur panjang baku adalah alat ukur yang sudah disepakati seluruh dunia, ya. Nah, ini menjadi alat ukur yang benar-benar digunakan untuk satuan-satuan ukuran. Nah, dengan alat ukur baku ini hasil pengukuran pasti akan sama dari orang-orang yang pernah mengukur, baik dia mengukurnya di sini ataupun di tempat lain, ya. Nah, terus alat ukur baku ini itu mempunyai alat, ya. Nah, alat itu adalah alat ukur satuan yang sudah dibakukan. Apakah saja itu? Yang pertama, untuk alat ukur satuan panjang yang tidak terlalu panjang, kita menggunakan satuan panjangnya sentimeter. Sentimeter tuh yang ini, ya. Nah, ini penggaris. Biasanya kita untuk mengukur yang panjangnya tidak lebih dari ukuran penggaris ini. Kalau di ukuran penggaris ini ada panjangnya sampai 30, angka 30 ini berarti 30 cm. Nah, kita bisa mengukur untuk benda-benda yang panjangnya tidak lebih dari 30 cm. Contohnya ini ada sebuah pensil. Kita ukur menggunakan penggaris ini, ternyata panjangnya sampai angka 14. Berarti panjangnya si pensil ini dari penghapusnya sampai ujung runcingnya, berarti panjangnya dia 14 cm. Selanjutnya, selain ukuran sentimeter, alat ukur juga ada yang untuk mengukur panjang dengan satuan sentimeter sampai ke meter. Nah, itu contohnya ada di alat ukur untuk membuat pakaian atau mengukur bahan-bahan pakaian. Nah, ini contohnya ada kain, ya. Ada kain itu biasanya diukur tuh dari panjang satuan sentimeter bisa sampai ke meter, ya, bisa sampai ke meter. Apa sih perbedaannya? Nanti kita bahas di slide berikutnya, ya. Nah, bentuknya ini seperti pita, dan satuan panjang dari alat ukur ini yaitu sentimeter dan meter, karena ukuran untuk pita ini panjangnya melebihi dari penggaris, ya. Nah, jadi dia bisa sampai ke meter. Nah, kalau yang untuk ukuran atau alat ukur yang panjang sekali, ya, contohnya kayak ngukur tanah, ngukur jalan raya, ngukur apa saja yang bentuknya panjang, ya, itu tidak bisa pakai penggaris, ya. Itu akan dilakukannya bisa lama, bisa berhari-hari, capek yang ada, ya. Kalau mau jalan raya pakai penggaris, ya, kapan selesainya, ya. Nah, atau pakai alat ukur pita, ya. Nggak mungkin kita mengukur jalanan pakai alat ukur pita yang buat mengukur kain, ya. Jadi kita harus menggunakan alat ukur meteran gulung besar, ya. Itu satuan panjangnya meter, biasanya untuk mengukur tanah, ya, untuk mengukur panjangnya rumah, untuk mengukur panjangnya kayu, ya. Nah, jadi menggunakan alat ukur yang namanya meteran gulung besar. Nah, itu yang disebut alat ukur panjang baku, ya. Jadi alat ukur ini yang sudah dibakukan, dan bagi siapa saja yang ingin menggunakan atau mengukur panjang sesuatu menggunakan alat ini, maka ukurannya pasti akan sama, ya, baik di mana saja ataupun siapa saja. Oke, sekarang kita lihat nih contoh yang tadi. Ada penggaris panjang 20 cm. Panjangnya penggaris ini ada 20 cm karena penggaris menggunakan satuan cm, ya.
Nah, satuan sentimeter ini adalah satuan yang digunakan untuk ukuran-ukuran benda yang tidak terlalu panjang, ya. Ada lagi yang lebih kecil dari sentimeter, namanya milimeter. Tapi sekarang kita bahas sentimeter dulu. Nah, panjang pensil ini karena dia lebih pendek dari panjangnya si penggaris, itu bisa diukur menggunakan penggaris ini. Cara mengukurnya, pertama-tama diperhatikan, letakkan titik nol. Titik nol di ujung penggaris ini tepat dengan ujung awal pensil. Nah, misalnya ujung yang penghapusnya nih, ini harus sejajar. Nah, sampai nanti kita lihat ujung yang satunya lagi. Nah, ujung satunya lagi ternyata di sini. Oh, berarti kita bisa tahu karena ini ujung satunya lagi di angka 17, berarti panjangnya si pensil ini adalah 17 cm. Lalu apa sih hubungan satuan panjang meter dan sentimeter? Nah, kalau untuk satuan panjang meter dan sentimeter itu ada perbedaan, ya. Nah, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Oh, berarti kalau 1 meternya, berarti kalau di sentimeternya jadi 100, ya. Tinggal dikasih nolnya 2, ya. Nah, itu kalau dari meter ke senti, ya. Berarti kalau dari senti ke meter dibalik 100 cm berarti sama dengan 1 meter, ya. Kalau 500 cm berarti 5 meter. Nolnya aja tinggal dicoret 2, ya. Jadi kalau dari senti ke meter nolnya dikurangi 2 atau dicoret 2 atau dipecahin lah, terserah, ya. Pokoknya dihilangkan nolnya. Nah, tapi kalau dari meter ke senti malah dikasih 02, ya. Dikasih hadiahnya 0, ya, tapi 2 angka 0, ya. Nah, jadi kalau dari meter ke senti itu dikasih angka 0, tapi dari senti ke meter itu angka 0-nya dikurangi, ya, atau dicoret atau dipecahkan atau dibuang, terserah, tapi 2, ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, itu perbedaannya. Satuannya ini ada hubungan, ya, antara meter dengan sentimeter. Tapi ada perbedaan jumlah nilainya. Jadi setiap 1 meter itu adalah 100 cm. Kalau kalian misalnya nanya, kalau 6 meter berapa senti? Wah, betul. Siapa tadi yang jawab tuh? Oke, benar, ya. Kalau 6 meter berarti adalah 600 cm. Masya Allah, pintar, ya. Alhamdulillah. Oke, bagus. Selanjutnya, kalau untuk mengukur yang lebih panjang, kita harus menggunakan ukuran yang lebih panjang juga alat ukurnya, bukan penggaris. Misalnya kita mau mengukur meja, jadi nggak bisa pakai penggaris, karena penggaris itu lebih pendek dari panjangnya meja. Jadi kita harus menggunakan alat ukur yang berbentuk roll. Berbentuk roll itu yang putaran atau bisa yang menggunakan pita, ya. Nah, ini yang menggunakan roll nih contohnya. Ya, cara menggunakannya, ujungnya itu taruh di ujung meja ini misalnya, ya. Lalu nanti yang rollnya ini tinggal kita tarik ke sebelah sini. Nah, dia akan terlihat di sini berapa angkanya yang ada di ujung satunya lagi. Kalau misalnya di angkanya sini 40, berarti panjangnya meja tersebut adalah 40 cm. Kalau panjangnya 100, berarti 100 cm. Nah, kalau 100 cm tadi berapa meter? Betul, kalau 100 cm berarti panjang meja itu sama dengan 1 meter. Karena 100 cm itu sama dengan 1 meter. 100 cm sama dengan 1 cm. Nah, itu, ya. Insya Allah mudah-mudahan paham, mudah kan? Nah, ada alat ukur yang namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong itu apa, ya? Jangka sorong itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Jadi kalau kita mau mengukur benda yang bentuknya bulat seperti cincin, ya, seperti gelas, ya, terus seperti bola, itu bisa kita ukur menggunakan jangka sorong. Caranya, jangka sorong itu ada 2 bagian. Yang sebelah sini dia bagian tetap namanya, dia nggak bisa bergerak. Nah, yang satu lagi yang sebelah sini ini bisa digeser ke sini, bisa digeser ke sini, ya.
Nah, sesuai dengan benda yang mau diukur. Kalau bendanya contohnya seperti cincin ini, nah, pertama-tama sebelum cincinnya dimasukkan ke tengah-tengah, ini tadinya sebelah sini rapat ya. Tadinya yang bagian geser ini dia ada di sebelah sini. Kita geser sejauh mungkin, baru cincinnya ditaruh di sini di samping yang bagian tetap. Nanti yang bagian geser kita geser sampai menempel keduanya dan cincinnya tidak terjatuh. Nah, itu bisa kita lihat di sini berapa diameter dari benda atau cincin tersebut. Ya, kalau lingkaran ini, kalau benda yang berbentuk bulat atau lingkaran, itu namanya diameter ya. Nah, itu ya. Nah, ini nama alat ukurnya jangka sorong ya. Paham? Insya Allah paham ya. Jadi jangka sorong itu apa? Jangka sorong biasanya digunakan atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Kalau di dalam matematika garis tengah itu namanya diameter ya. Diameter nanti dipelajari lagi di kelas-kelas berikutnya. Oke, apa sih fungsi alat ukur? Nah, setiap alat ukur mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur panjang. Cuma perbedaannya, setiap panjang itu tergantung panjangnya itu sejauh mana atau sepanjang apa. Jadi kalau benda panjangnya tidak terlalu panjang, kita bisa pakai alat ukur yang tidak terlalu panjang. Contohnya kalau benda-benda yang pendek ini seperti pensil ya, itu bisa kita gunakan pakai penggaris ya. Nah, penggaris ini udah pada jelaskan tadi, biasanya digunakan memang untuk mengukur panjang benda yang kurangnya dari 30 cm. Nah, tapi kalau yang lebih dari 30 cm pakai meteran. Meterannya boleh pakai yang roll atau yang pita ya. Nah, meteran ini digunakan untuk mengukur panjang yang bendanya lebih dari 30 cm. Itu perbedaannya ya. Kalau penggaris yang kurang dari 30 cm, kalau meteran yang lebih dari 30 cm. Terakhir tadi apa jangka sorong? Jangka sorong itu untuk mengukur panjang garis tengah. Bukan panjang ya, tapi panjang garis tengah. Jadi kalau ada lingkaran kita belah, nah belahannya itu semacam garis kan. Nah, itu yang disebut garis tengah ya. Nah, itu untuk mengukur benda-benda yang bentuknya bulat atau bentuknya seperti lingkaran. Contohnya cincin, bola, lubang gelas ya. Apa itu yang namanya kaca bulat ya, atau kaca jam ya. Nah, itu seperti itu. Oke, selanjutnya mengubah satuan ukuran panjang. Tadi udah dibahas sama Pak Ryan. 1 meter itu sama dengan panjangnya 100 cm. Kalau dirubah jadi cm, tambahin kosongnya 2 angka kosong. Kalau panjangnya 2 meter, berarti dia 200 ya. Kalau panjangnya itu 5 meter, berapa cm? 500 cm. Kalau panjangnya 10 meter, aduh 10 berapa ya? Kalau 100, 10 berapa sih? Oh iya, tambahin nolnya 2. Jadi kalau udah ada angka 10, nolnya kan 1, tambahin nolnya 2, jadi berapa? Jadi 1000 cm ya. Jadi 1000 cm. Sekarang kalau dibalik dari cm ke meter, setiap 100 cm itu sama dengan 1 meter. Berarti nolnya dibuang, dipecahin, diapain terserah ya. Pokoknya dihilangin 2 ya. Mau dibuang, mau dipecahin, mau diledakin, mau diumpetin ya, pokoknya dihilangkan 2 ya nolnya. Jadi setiap 100 cm kalau dirubah jadi meter, kosongnya dihilangkan 2, jadi tinggal 1 meter aja. Jadi nolnya nggak ada. Kalau 700 cm berapa meter? Nolnya dikurangin 2, berarti tinggal angka 7 meter dong Pak. Betul, luar biasa, pinter. Kalau 1500 cm, ayo berapa meter? Wah, mikir nih, 1500 cm berapa? Wah, luar biasa, hebat. Betul sekali, 1500 cm itu sama dengan 15
meter ya. Jadi tinggal dicoret aja nolnya yang 2 itu ya. Nah itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku ya. Kalian bisa temui alat ukur itu di sekitar kita ya, di rumah mungkin ada yang memiliki atau ada yang punya. Kalau penggaris pasti punya ya, insya Allah. Nah, tapi kalau kita mau mengukur contohnya sapu nih, sapu itu kan lebih panjang dari penggaris. Kita nggak bisa pakai penggaris, kita harus pakai meteran yang lebih panjang atau meteran roll ataupun meteran pita. Nah ini contohnya ada nih, panjang sapu ini 160 cm. 160 cm itu kalau kita ubah menjadi meter dan senti satuannya 160. 100 itu berarti 160 cm. 100 cm itu tadi berapa meter? Betul, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah yang 60 nya tetap jadi 60 cm. Jadi kalau kita jabarkan 160 cm itu sama dengan panjangnya dengan 1 meter lebih 60 cm ya, itu kalau dijabarkan. Sekarang kalau misalnya ada panjang benda panjangnya 220 cm, berapa meter lebih berapa senti? 220 cm. Coba berapa ya? Kalau 200 cm 200 cm itu sama dengan berapa meter? Betul, 2 meter. Berarti lebihnya berapa senti? Betul, karena 220 yang lebihannya 20-nya. Berarti 2 meter lebih 20 cm. Oke, bagus. Sekarang ada contoh lagi nih. Nah, panjang bambu ini 210 cm. 200-nya 200 cm-nya ini 200 jadi 2 meter. 10-nya jadi lebih 10 cm. Ya, nah itu fungsi dari mengukur panjang dengan alat ukur baku. Ya, sama seperti ini juga. 120 berarti 1 meter lebih 20 cm ya. Hampir sama semuanya. Lalu apakah kita bisa mengukur badan kita atau anggota tubuh badan kita? Bisa. Kita bisa mengukur yang pertama tinggi badan kita berapa, dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Terus kita juga bisa mengukur tangan, bisa mengukur kaki, bisa mengukur lingkar kepala. Nah, lingkar kepala itu bentuk lingkaran dari kepala kita. Mungkin bisa pakai jaka sorong menjepit palanya ya. Wah, kasihan kalau dijepit. Enggak ya. Pokoknya kita bisa mengukur kepala kita juga ya. Nah, itu contoh dari anggota tubuh yang bisa diukur menggunakan alat ukur. Jadi kita bisa mengukur tinggi badan untuk keseluruhan tubuh, atau panjang tangan kita, atau panjang kaki kita ya, atau lingkar kepala kita, lingkar dada, lingkar perut ya. Karena kan perut kita ini melingkar ya, bentuknya tidak datar. Oke, pokoknya banyak anggota tubuh yang bisa kita ukur ya. Jadi semua anggota tubuh bisa kita ukur ya. Oke, paham ya. Insya Allah mudah-mudahan kalian tidak terlalu bingung, dan kalian insya Allah mudah-mudahan memahami ya. Untuk lebih jelasnya lagi sambil dibaca-baca juga materi subtema 1 dan subtema 2 ya. Jadi hari ini para yang membahas tematik tema 5 subtema 1 dan 2. Insya Allah mudah-mudahan kalian paham. Dan untuk selanjutnya ada latihan soal berbentuk key form ya. Kalian kerjakan, baca bismillah dan diusahakan membaca dengan teliti, dan kalian bisa memahami soalnya dan bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke, sampai ketemu lagi di video YouTube berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.